Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadan, NIM F1B 0289. Baik, di sini saya akan mempresentasikan modul 3 dari praktikum pengukuran besaran listrik. Di sini modul 3 ini yaitu pengukuran daya listrik. Oke. Besar dulu. Nah, yang pertama pendahuluan. Nah, di sini tujuannya. Nah, tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengenal berbagai metode pengukuran daya listrik dan mengetahui beberapa perbedaannya. Nah, selanjutnya di sini yaitu dasar teorinya. Di sini poin 1, pengukuran daya listrik. Nah, pengukuran daya listrik ini yaitu suatu perbandingan antara suatu besaran dengan besaran yang lain, tapi dia sejenis. Nah, dalam pengukuran listrik ini terjadi juga perbandingan. Dalam perbandingan ini digunakan suatu alat bantu, namanya alat ukur. Nah, alat ukur ini sudah dikalibrasi dia untuk digunakan untuk alat bantu, yaitu alat ukur yang sudah dikalibrasi. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu daya listrik. Di sini ketika elektron bergerak dari suatu ujung muatan negatif, nah pindah bergerak ke ujung muatan positif pada suatu konduktor. Nah, berarti telah dilakukan suatu usaha listrik namanya. Nah, daya listrik ini merupakan laju dari elektron yang mengerjakan suatu usaha listrik. Ini berarti daya listrik merupakan kapasitas di mana suatu usaha listrik digunakan. Baik, di sini untuk daya listrik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Nah, daya aktif ini sendiri atau P adalah daya yang terpakai untuk melakukan energi sebenarnya. Nah, satuan dari daya aktif ini adalah watt. Nah, untuk satu fasa ini, nah rumusnya itu V sama dengan V kali I kali cos P. Nah, sedangkan untuk 3 fasa, P sama dengan 3 kali V kali I kali cos P. Nah, untuk daya reaktif itu sendiri, di sini, atau Q ya, daya aktif itu Q. Nah, adalah jumlah daya yang diperlukan untuk membentuk medan magnet. Dari pembentukan medan magnet, maka terbentuknya flux medan magnet. Nah, satuan dari daya reaktif ini adalah VAR ya. Nah, untuk satu pasanya itu, satu pasa ya, rumusnya Q sama dengan V kali I kali sin Pi. Nah, untuk 3 fasanya itu Q sama dengan 3 dikali V dikali I kali sin Pi. Cuman membedakan di sini yaitu daya reaktif itu Q, kalau daya aktif itu P. Di situ ya bedanya. Nah, daya semu ini untuk daya listrik ini ya, daya listrik yang ketiga ini, daya semu atau S adalah daya yang dihasilkan oleh perkalian ya, perkalian antara tegangan dan arus dari suatu jaringan. Nah, satuan daya semu ini adalah VA. Nah, di sini dapat dilihat ya untuk gambar dari rangkaian penjumlahan trigonometrik dari daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Oke, masuk ke berikutnya itu faktor daya. Nah, faktor daya yang dinotasikan atau cos P ini dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara arus yang dapat menghasilkan kerja di dalam suatu rangkaian terhadap arus total yang masuk ke dalam rangkaian, atau dapat dikatakan sebagai perbandingan dari daya aktif atau KW dan daya semu atau KVA, kilowatt ampere. Kalau KW ini kilowatt. Oke, untuk poin keempat yaitu pengukuran daya metode voltmeter dan ampermeter. Nah, di sini daya rangkaian arus searah atau
DC atau direct current dapat diukur menggunakan alat ukur tegangan atau volt dan alat ukur arus atau ampere yang dihubungkan seperti pada gambar ini di samping ya. Dalam pengukuran daya listrik, arus arah atau DC perlu diperhatikan dan diperhitungkan lagi ruginya ya, daya yang terjadi oleh penggunaan alat ukur pada rangkaian DC yang diukur. Nah, di sini rangkaian voltmeter dan ampermeter, sedangkan yang ini yaitu ampermeter dan voltmeter. Ini tipe di sini B-nya. Ini ampermeter dan voltmeter. Kemudian di sini poin ke-5 yaitu metode 3 voltmeter dan 3 ampermeter. Nah, pada metode 3 voltmeter ini pada metode 3 voltmeter dan metode 3 ampere ini pada keduanya dapat ya kita lihat di sini pada pengukuran dayanya. Yang ini yaitu pengukuran daya menggunakan 3 voltmeter. Yang ini pengukuran daya dengan menggunakan 3 ampermeter rangkaiannya. Nah, untuk persamaan 3 voltmeter ini bisa dilihat persamaannya, sedangkan untuk persamaan 3 ampermeter yang ini ya, untuk yang membedakan ada sedikit perbedaan ya di sini. Nah, yang voltmeter itu menggunakan V, sedangkan yang ampermeter ini dia menggunakan I. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, poin ke-6, metode wattmeter. Apa itu metode wattmeter? Ya, wattmeter itu satu fasa elektrodinamometer dipakai secara luas dalam pengukuran daya. Nah, wattmeter tipe elektrodinamometer ini dapat dipakai untuk mengukur daya searah atau DC maupun daya bolak-balik atau AC untuk setiap bentuk gelombang tegangan dan arus yang tidak terbatas pada gelombang sinus saja. Oke, dapat lihat di sini rangkaian dari pengukuran wattmeternya. Ini P-nya sumber daya, ini bebannya, ini wattmeter. Oke, yang terakhir yaitu luxmeter. Nah, ini kita dapat kita lihat ya untuk gambaran dari luxmeter. Nah, untuk luxmeter ini pengukuran intensitas cahaya ya dapat dilakukan dengan menggunakan ini alat ini luxmeter. Nah, alat ini berfungsi untuk menggunakan ya untuk mendeteksi besarnya nilai intensitas cahaya ya, intensitas cahaya dengan suatu lux. Nah, luxnya. Nah, prinsip kerja alat ini itu merupakan sebuah fotokel ya yang bila terkena cahaya ini akan menghasilkan arus listrik. Nah, semakin kuat intensitas cahaya, maka besar pula arus yang dihasilkan. Semakin terang cahaya yang diterima, maka arus yang dihasilkan pun akan semakin besar, yang akan ditunjukkan di bagian sini. Oke, selanjutnya di sini yaitu data hasil, di mana kita udah mengambil ya untuk 3 data dari metode voltmeter dan ampermeter. Ini data yang udah kita dapatkan, itu bebannya itu kita gunakan 60, 100, dan 140 watt. Untuk tegangannya itu udah ditetapkan 224 volt. Nah, untuk arusnya atau ini itu 0,2, 0,26, 0,43, dan 0,60. Itu data yang kita dapatkan. Nah, untuk perhitungan selanjutnya sehingga mendapatkan pH dan persen errornya dapat dilihat di tabel ini. Nah, untuk yang beban yang pertama itu 60 watt, untuk tegangnya 220 volt dan arusnya 0,26, pH yang didapatkan yaitu 58,24 dan persen errornya 2,9. Oke, sekarang kita buktikan. Nah, untuk kita mengambil sampel untuk data yang pertama ya, data yang pertama ini. Oke, di sini diketahui ya untuk I-nya tadi 0,26 ampere dan tegangannya itu 220 volt.
I-nya 0,26 ampere dan voltnya atau tegangannya 224. Oke, kemudian yang ditanya itu sesuai dengan di sini ya, yang kita dapatkan yang ditanya itu pH-nya dan persen errornya. Oke, P hitungnya ya. Nah, penyelesaiannya. Nah, karena langsung menggunakan rumus P hitung sama dengan V dikali I. Ya, P hitung ini dikalikan V I. Oh, P sama dengan V dikali I. Oke, didapatkan di sini 58,24 watt untuk P hitungnya. 58,24. Nah, persen errornya gimana? Nah, persen errornya itu, persen error sama dengan P kurang P hitung per P. Ya, dikalikan dengan 100 ya. Nah, mana P-nya? 60. Nah, kemudian P hitungnya 58,24 yang kita dapatkan. Kemudian dibagikan dengan 60 dikalikan 100%, yaitu kita dapatkan persen errornya 2,9 persen ya untuk persen errornya. Oke, yang dimaksud dengan P-nya ini yaitu beban ya, beban yang pertama ini beban dari yang kita gunakan di pas praktikum. Oke, kemudian kita lanjut Oke, dapat kita simpulkan dulu ya untuk metode voltmeter dan ampermeter ini. Nah, untuk metode voltmeter dan ampermeter ini berdasarkan yang telah kita dapatkan ya, diketahui bahwa tegangan pada setiap tegangan pada setiap beban ini konstan 200, di mana sebesar 224 volt. Karena apa? Tegangan yang diukur berasal dari sumber ya, merupakan sumber dari tegangan dari PLN ya, dari 224 volt ini. Dapat juga kita ketahui arus yang mengalir pada rangkaian semakin besar. Arus yang mengalir pada rangkaian semakin besar ya. Nah, semakin besar. Hal ini dikarenakan apa? Sesuai dengan pernyataan arus ya, berbanding lurus dengan beban. Nah, bebannya ini. Nah, dapat juga nilai daya hitung. Kita juga mendapatkan nilai daya hitungnya ya, berbanding lurus dengan nilai arusnya. Nah, sehingga semakin besar nilai arus, maka nilai daya hitung pun juga semakin besar. Hal ini kita kan menggunakan persamaan P sama dengan V dikali I. Ya. P sama dengan V dikali I. Nah, nilai persentase persen errornya pun didapatkan menilai selisih yang cukup kecil ya, cukup kecil. Nah, yang terhadap daya hitungnya itu sebesar 2,9%. Nah, ada di yang kedua itu 3,68% dan 4%. Hal ini dapat dibuktikan ya dengan persamaan persen error sama dengan P kurang P hitung per P dikalikan dengan 100%. Oke, selanjutnya masuk ke metode ampermeter dan voltmeter. Pada metode ini kita menggunakan juga beban yang sama dan arus yang sama pula, tegangan yang sama pula. Nah, tidak ada bedanya ya antara voltmeter dan ampermeter. Cuman kita mendahulukan aja voltmeter terlebih dahulu untuk disambungkan dan kemudian baru ampermeter yang untuk metode yang pertama ini tadi. Sedangkan pada metode yang kedua itu kita ubah posisinya, yang awalnya tadi voltmeter duluan, sekarang ampermeter duluan, diubah menjadi voltmeter yang belakang. Untuk hasil hitungnya pun sama ya. Di sini dapat kita analisa kan bahwa
tegangan pada setiap beban itu konstan ya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, nilainya itu 224 volt, di mana ini udah ketentuan dari bersumber dari PLN, dan arus yang berbanding lurus dengan daya beban, sehingga semakin besar nilai beban maka nilai arus semakin besar juga. Dan dapat kita juga ketahui nilai dari daya hitung tadi seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa berbanding lurus dengan nilai arus. Nah, berbanding lurus dengan nilai arus. Sehingga semakin besar nilai arus, maka nilai daya hitung pun juga semakin besar. Hal ini kita menggunakan persamaan P. Nah, ini P sama dengan V kali I. Sedangkan untuk persen errornya kita menggunakan persamaan persen error sama dengan P dikurang P hitung per P dikali 100%. Hingga kita mendapatkan nilai persen errornya itu 2,9% untuk data yang pertama, data yang kedua itu 3,68%, dan sedangkan data yang ketiga itu 4% Ini karena rangkaian pada pengukuran metode ampermeter voltmeter ini hanya kita menukarkan posisi dari ampermeter ini dan voltmeter ya, posisinya saja, maka hasil yang didapatkan pun sama dengan pengukuran metode dari voltmeter ampermeter. Nah, kemudian kita lanjut ke metode 3 ampermeter. Nah, di sini untuk metode 3 ampermeter ini diketahui ya arus yang terukur pada ampermeter ini ya. Pada beban kita menggunakan beban yang sama, di mana 60 untuk beban yang pertama, sedangkan beban yang kedua itu 100, beban yang ketiga 140. Nah, I-nya atau ampernya itu I1, I2, I3. Nah, I1-nya itu didapatkan 0,26, sedangkan I2-nya 0,55, I3-nya 0,81 dari beban 1 itu 60 watt. Nah, sehingga kita dapatkan R-nya ini itu 455. Itu udah udah ditentukan ya untuk nilai dari R-nya ini. Kemudian sama dengan beban yang 100 ini dihitung dengan I1, I2, I3 dan seterusnya ini. Kemudian gimana kita pun tetap menghitung P hitungnya sama persen errornya. Gimana cara hitungnya seperti tadi ya, cara perhitungan dari persen error sama P hitungnya. Oke, sekarang kita buktikan untuk data yang pertama ini, di mana I1, I2, I3-nya itu, nah dari beban wattmeter 60 watt ya. Oke, sekarang coba kita lihat I1-nya kita dapatkan tadi 0,2 ampere, 0,26 ampere, I2-nya 0,55 ampere, ya I3-nya 0,81 ampere, dan R-nya itu 455. Ya, untuk yang ditanya tadi itu P hitung dan persen error-nya ini. Kita akan membuktikan hasil dari persen error dan P hitung dari data beban 60 watt. Oke, di sini ada perumus yang digunakan yaitu P hitungnya yaitu R per 2. R per 2. Buka kurung I 3 pangkat 2 min I2 pangkat 2 dan min I1 pangkat 2. Nah, di sini kemudian untuk R-nya tadi udah diketahui 455 dibagi 2. Kemudian I3-nya itu udah kita ketahui 0,81, I2-nya juga 0,55, kita masukkan, I1-nya 0,26. Kita akarkan ya, pangkat 2. Kemudian gimana cara hitungnya? Kita kurangkan dari 0,81 ini, kita akar dari 0,81 dan seterusnya ini kemudian dikurangkan sehingga mendapatkan hasil 0,28. Kemudian dari 4 kita bagikan 455 bagi 2, buka kurung dari 0,28, sehingga kita dapatkan di sini untuk wattnya itu 63,7 watt. Oke, sekarang kita coba lihat 63,7 watt untuk P hitungnya. Kemudian persen errornya 0,1. Oke, di sini untuk persen errornya sama, menggunakan rumus yang sama.
Itu P sama dengan P hitung per P dikali 100. Ya, 100%. Nah, P-nya tadi 60, bebannya ya kan. Nah, P hitungnya kita dapatkan di sini 63,7 watt per P-nya 60 atau bebannya itu dikali 100% sama dengan 6,1%. Coba bisa dihitung sendiri ya untuk hasilnya. Nah, ya, udah setelah kita ketahui untuk data yang dua untuk beban yang 100%, untuk beban 100 watt, 140 watt ini sama saja untuk cara perhitungannya. Bisa dibuktikan sendiri. Kemudian dapat kita analisa ya bahwa arus yang terukur pada ampermeter ini berbanding ampermeter pertama ini semakin besar ya. Ampermeter pertama ini semakin besar, hal ini karena arus berbanding lurus dengan beban. Arus ini berbanding lurus dengan beban. Sehingga semakin besar nilai beban ini, nilai beban, maka nilai arusnya pun akan mengalir tinggi ya, besar juga. Hal ini memenuhi persamaan dari P tadi, rumusnya P sama dengan V kali I. Nah, dapat diketahui juga ya, dapat kita ketahui juga bahwa pada ampermeter ini kedua arus yang diukur ini sama karena arus yang diukur berasal dari resistor yang diparalelkan ya, diparalelkan dengan sumber dia. Nah, arus pada ampermeter ketiga memiliki nilai yang lebih besar dia dibandingkan dengan ampermeter kedua dan pertama ini, karena ampermeter ketiga ini mengukur arus total yang ada pada rangkaian ya, dia mengukur arus total pada rangkaian. Nah, nilai daya hitung pun semakin besar juga, nilai daya hitung semakin besar, sehingga dapat diketahui juga bahwa daya hitung juga ini berbanding lurus dengan arus dia, berbanding lurus dengan arus. Ini menggunakan persamaan P sama dengan yang seperti kita rumus ini. Tadi mana ya? Ini ya, P sama dengan R2 ini, terus kita masukkan nilai dari 3/2/1. Nah, dapat diketahui juga nilai dari persentase errornya ini didapatkan memiliki nilai yang tidak tetap ya, tidak tetap dia. Karena adanya kesalahan pengamatan saat membaca alat ukur atau alat ukur yang kita gunakan itu kurang akurat ya. Hal ini juga dikarenakan dibuktikan dengan persamaan persen errornya itu sama dengan P hitung per P dikali 100%. Selanjutnya metode 3 voltmeter ya. Untuk metode 3 voltmeter ini sama saja untuk bebannya 60, 100, dan 140. Nah, cuman di sini kan tadi kita ukur ampermeternya ya, arusnya, sedangkan yang kita di sini metode 3 voltmeter atau tegangannya. Volt 1, volt 2, dan volt 3, dan R. Nah, untuk volt 1 ini kita dapatkan 145, sedangkan volt 2-nya itu 85, dan volt 3-nya itu 228. Nah, dia tetap. Nah, gitu juga seterusnya kita dapatkan. Nah, untuk perhitungan selanjutnya dapat dilihat ya pada tabel ini. Untuk perhitungannya sama saja. Untuk perhitungnya itu kita menghitung P hitung dan persen errornya. Kita akan buktikan ya kenapa dia bisa. Nanti kita akan analisa bagaimana bisa terjadinya angka ini kok V3-nya kok bisa tetap segini nilainya. Oke, sekarang kita coba untuk menghitung dulu P hitung untuk membuktikan apakah benar P hitungnya dari bebannya 60 watt dari V1 148, V2-nya 85, dan V3-nya 228, dan R-nya itu 455. Oke, sekarang coba kita hitung ya. Nah, di sini kita ketahui ya bahwa V1, V2, V3-nya itu V1-nya 148, V2-nya 85, V3-nya 228. Kemudian R-nya tadi 455. Yang ditanya itu persen error-nya ini dan P hitungnya. Nah, cara penyelesaiannya gimana? Itu P hitung sama dengan 1/2R. Buka kurung V3
kuadrat min V2 kuadrat min V1 kuadrat. Kita masukkan satunya per 2, R-nya tadi 455, kita masukkan, kemudian V3-nya 228, V2-nya 85, V1-nya 145. Kemudian kita hitung, kita jumlahkan, sehingga kita dapatkan di sini nilai dari dari perkurungan ini 23,734. Nah, kemudian kita kemudian kita jumlahkan lagi sehingga mendapatkan nilai 26,1 watt. Nah, 26,1 watt. Kalau tidak percaya bisa dihitung ya untuk P-hitungnya. Sedangkan di mana persen errornya ini sama saja rumusnya, P sama dengan P hitung per P kali 100%. Di mana persen errornya ini 60 ya, bebannya tadi kita pakai data yang pertama, bebannya tadi kita pakai 60 watt. Nah, kita masukkan P hitungnya berapa tadi, kita dapatkan di sini 26,1 watt dan kita kalikan dengan 100% sehingga kita mendapatkan hasil 56,5 ya, kita dapatkan. Oke. Dapat kita analisa ya bahwa diketahui nilai tegangan yang terukur ini, nilai tegangan yang terukur pada voltmeter ini, voltmeter pertama ini berbanding terbalik dengan beban dia, sehingga semakin besar nilai beban ini, maka nilai tegangan pun semakin kecil dia. Nah, makin kecil dia, makin besar nilai bebannya, maka semakin kecil tegangannya. Nah, dapat diketahui juga tegangan yang terukur pada voltmeter keduanya ini berbanding lurus dengan beban dia, sehingga semakin besar nilai beban maka nilai tegangannya pun semakin besar. Dan untuk voltmeter ketiga ini memiliki nilai yang konstan dia, karena tegangan yang diukur ini merupakan tegangan dari sumber dia. Dan dapat diketahui juga nilai daya hitungnya fluktuatif ya. Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan persamaan P hitung tadi sama dengan 12. Ini ya, P hitungnya sama dengan 1/2R, kemudian dengan rumus yang V3 kurang V2 kurang V1 ini. Dan dapat diketahui juga persentase errornya itu memiliki nilai yang besar ya. Hal ini dikarenakan kesalahan pembacaan alat ukur itu juga yang oleh pengamat atau alat ukur yang digunakan itu juga kurang akurat. Hal ini dapat dibuktikan juga dengan persen error yang telah kita gunakan tadi, yaitu persen errornya sama dengan P kurang P hitung per P kalikan dengan 100% untuk melihat hasil dari persen error. Selanjutnya untuk kesimpulannya ya, karena tidak untuk percobaan 3 ini itu kita menggunakan metode voltmeter ampermeter voltmeter 3 ampere, maksudnya metode 3 voltmeter dan metode 3 ampermeter. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pengukuran besaran listrik terhadap terdiri dari 4 metode, yaitu metode voltmeter ampermeter voltmeter, metode 3 voltmeter, dan metode 3 ampermeter, dan metode wattmeter. Nah, yang kedua, metode voltmeter ampermeter ini dan ampermeter voltmeter, pada ampermeter dirangkaikan seri ya. Pada rangkaian ampermeter ini itu kita rangkaikan dengan seri. Nah, dan voltmeter dirangkaikan dengan paralel pada rangkaiannya. Kemudian dayanya itu dapat dihitung dengan persamaan antara arus dan tegangan yang terukur, yaitu P sama dengan P dikali I. Sedangkan pada poin yang ketiga ini, pada perhitungan arus dapat diketahui bahwa semakin besar nilai beban yang digunakan, maka nilai arus yang dihasilkan pun semakin besar seiring dengan bertambahnya beban. Nah, sesuai dengan persamaannya itu I sama dengan V per P.
Kemudian poin yang terakhir yaitu pengukuran daya menggunakan 3 voltmeter. Jika daya yang digunakan itu semakin besar, maka daya hitung juga akan semakin besar. Nilai daya hitungnya pun dipengaruhi oleh nilai tegangan atau volt dan hambatan atau R pada beban. Sesuai dengan persamaan P hitung sama dengan R per 2. Buka kurung V3 akar 2 min V2 akar 2 min V1 akar 2. Sedangkan hasil pengukuran daya menggunakan metode 3 ampere meter itu jika daya yang digunakan semakin besar maka nilai daya hitung akan semakin besar dan daya didapatkan dari perhitungan antara ketiga ampermeter dengan resistor. Nah, persamaannya itu P hitung sama dengan R per 2. Buka kurung I 3 akar 2 min I2 akar 2 min 1 akar 2. Oke, mungkin cukup sekian untuk presentasi untuk percobaan 3 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.